Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 mata kuliah Etika Politik Hukum. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmayanti dan satu lagi rekan saya bernama Maulana Ainul Yakin. Kami dari jurusan Hukum Tata Negara kelas A semester 6. Di sini saya mewakili kelompok 3 untuk menyampaikan atau menjalankan tugas struktur mata kuliah Etika Politik Hukum. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampun mata kuliah Etika Politik Hukum Bapak Haji Ahmad Khoirudin LCMH. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas hukum tata negara. Berbicara tentang baik dan buruk dari pandangan etika dan agama Islam. Sini dalam pandangan agama Islam ada aliran agama Islam, Mu'tazilah, dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut pandangan aliran etika filsafat ada hedonisme, naturalisme, vitalisme, eudaimonisme, utilitarisme, pragmatisme, deontologi, dan idealisme. Makna baik dan buruk. Baik dalam kamus Webster, New 20 Chapter Dictionary dikatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang menimbulkan keharuan dan kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Kebaikan juga diartikan sebagai nilai yang merujuk kepada kebahagiaan, kepuasan, kenikmatan, berharga, dan bermanfaat bagi hidup manusia. Makna buruk oleh Al-Gharib Al-Asfani berpendapat, al-qabih adalah semua benda yang dinyatakan cacat oleh mata, semua tindakan dan keadaan yang ditolak dan dinilai cacat oleh akal sehat dan nurani yang jernih. Ringkasannya, al-syarr dan al-qabih adalah perbuatan, tindakan, sikap, dan perilaku yang dibenci oleh semua orang, ditolak oleh akal sehat dan nurani. Indikator baik dan buruk. Yang pertama, dari pandangan agama Islam, perbuatan baik yaitu melaksanakan perintah Allah, perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dan meningkatkan martabat manusia. Perbuatan buruknya yaitu hawa nafsu yang datang dari setan, segala perbuatan yang merugikan dunia dan akhirat, perbuatan yang menyebabkan permusuhan. Yang kedua, dari pandangan ilmu. Dalam perspektif ilmu, akhlak yang benar adalah yang didasarkan pada rasio, oleh karenanya manusia harus berakhlak rasional. Yang ketiga, dari pandangan budaya. Akhlak baik perspektif budaya adalah dengan melihat, meneliti cara kerja dan cara berpikir manusia untuk mengembangkan kehidupannya dari generasi ke generasi. Yang keempat, dari pandangan filsafat. Pandangan-pandangan akhlak dalam kajian filsafat melahirkan berbagai aliran yang kemudian digolongkan dalam aliran etika atau filsafat etika. Aliran etika filsafat. Yang pertama ada hedonisme. Salah satu teori etika yang paling tua, paling sederhana, dan paling kebenda-bendaan. Menurut hedonis, kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan akhir hidup yang baik dan yang tinggi, karena kenikmatan adalah sesuai hal yang ada pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ada naturalisme. Naturalisme adalah aliran filsafat yang menerima natural sebagai keseluruhan realitas. Ukuran baik atau buruk adalah apakah sesuatu itu sesuai dengan fitrah atau naluri manusia atau tidak, baik fitrah lahir maupun batin. Apakah sesuai dengan fitrah dikatakan baik, sedangkan apabila tidak sesuai dipandang buruk. Yang ketiga ada vitalisme. Aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran naturalisme, sebab menurut paham vitalisme yang menjadi ukuran baik dan buruk itu bukan
alam, tetapi vital atau hidup yang sangat diperlukan untuk hidup. Paham ini berpendapat bahwa yang baik adalah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia, kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah dianggap sebagai yang baik. Yang keempat ada eudaimonisme, adalah filsafat yang memfokuskan pada tujuan, meyakini bahwa setiap perbuatan manusia memiliki tujuan. Tujuan tersebut banyak peruntukannya. Salah satunya adalah tujuan untuk dirinya sendiri. Eudaimonisme ini berpendapat bahwa perbuatan yang baik adalah perbuatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Filsafat etika bercorak egoisme karena perbuatan yang baik adalah perbuatan untuk dirinya sendiri, mengabaikan tujuan sosial. Yang kelima ada utilitarisme, adalah mazhab filsafat egoisme dan sosialisme yang menghendaki agar manusia mencari kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sesama manusia, bahkan bagi makhluk yang berperasaan. Dalam kasusnya seringkali menyampingkan hak orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan tertentu saja. Contohnya praktek suntik mati pada pasien yang sudah tidak ada harapan hidup demi menghilangkan penderitaannya. Yang keenam ada pragmatisme. Pragmatisme ini berasal dari kata Yunani yaitu pragma, yang artinya perbuatan atau tindakan. Berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Menurut aliran pragmatisme, baik dan buruk ditinjau dari hal-hal yang berguna dalam diri sendiri, baik yang bersifat moral maupun material. Pada paham pragmatisme juga tidak mengenai baik dan buruk, karena menurut paham pragmatisme kebenaran ialah bersifat abstrak dan tidak diperolehkan dalam dunia empiris. Yang ketujuh yaitu ada deontologis. Deontologis berasal dari kata Yunani yaitu deon atau kewajiban dan logos yaitu ilmu. Menurut prinsip deontologi, tindakan atau putusan secara etis dibenarkan bukan atas dasar hasil positif atau ditolak bukan atas dasar dampak negatif yang diperoleh, melainkan atas dasar motivasi pembuatan keputusan atau tindakan tersebut, yakni memenuhi apa yang dipahami sebagai kewajibannya. Maka yang menjadi dasar bagi baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Kewajiban itu bersifat mutlak. Menurut etika deontologi, sesuatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang kedelapan yaitu ada idealisme. Menurut filsafat idealisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, jiwa, atau roh daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Dalam sudut pandang idealisme, sikap baik maupun buruk dilakukan seseorang bukan karena pengaruh dari luar diri seseorang tersebut, melainkan atas dasar kerohanian atau dalam hati pribadi. Baik buruk dalam agama Islam. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak atau baik buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu li'utimmiha maqaramal akhlaq. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Selaras dengan salah satu dari
ayat dari Al-Quran agar manusia berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul adzim. Menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Baik buruk dalam pandangan Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam Mu'tazilah lahir dari pemikiran Wasli bin Atta. Paham Mu'tazilah lebih mengedepankan akal atau rasio dibandingkan dalil. Menganut paham Qadariyah atau segala tindakan manusia terlepas dari intervensi Tuhan. Yang keempat yaitu perbuatan baik pada Mu'tazilah harus dibuktikan dengan perbuatan dan mencegah pada kemungkaran sesuai konsekuensi logis keimanan. Yang kedua, Ahli Sunnah wal Jamaah. Munculnya akibat perbedaan pendapat dengan Mu'tazilah oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Paham Aswaja lebih moderat ketimbang Mu'tazilah atau seimbang antara dalil dan akal. Segala perbuatan ditentukan oleh Allah, tetapi manusia memiliki peran dalam perbuatannya. Menyikapi perbuatan baik dan buruk dengan ikhtiar, perbuatan baik dilakukan dan perbuatan baik dihindari sesuai dengan konsekuensi hukum Allah. Jadi kesimpulannya, kebaikan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan untuk diri sendiri dan orang lain. Keburukan adalah segala sesuatu yang bertolak belakang dan dibenci oleh diri sendiri dan orang lain. Banyaknya aliran etika filsafat lahir karena perbedaan tafsir tentang baik buruk oleh akal, rasio, dan keadaan dari masing-masing aliran. Bercabangnya paham dalam Islam yang menyebabkan perbedaan pandangan baik buruk pada hakikatnya tetap pada satu ketauhidan dan satu rujukan yang sama, yakni Al-Quran dan Sunnah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 3 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol keamanan dan kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.